Jadi setelah saudara kita meninggal, pasti meninggal, maka yang pertama lakukan apa? Pertama, memejamkan matanya. Biasanya orang itu kan meninggal terbuka. Rasul mengatakan idza qubidur ruh tabi'ul basar. Orang udah cabut nyawanya, diikuti matanya, cabutnya kepala, akan begini. Dan mulutnya terbuka. Maka langsung segera katukan. Beberapa saat, jangan langsung lepas sampai dia diam. Maka kadang-kadang kita sampai temukan sampai diikat loh, karena nggak ditutup waktu meninggal. Terbuka akan diikat itu. Ya, terlambat. Langsung jadi langsung dikit pulang. Nah, setelah itu langsung ditutup. Tutup seluruh gini, tutup gini. Nah, kemudian keluarganya ya segera ini diberikan peralatan mandikan. Untuk mandikan gimana caranya? Tentunya harus melepas pakaiannya semuanya. Dan jenazah itu lagi tidak harus didekapkan, kalau harus didekap di sini aja. Kenapa? Jenazah itu cepat kaku ya. Nanti kalau sedekap dimandikan sulit. Dilepaskan pakaian juga sulit juga. Dan nggak ada sunnahnya sedekap, nggak ada. Sunnah sedekap orang sholat saja sunnah sedekap itu. Jenazah nggak ada. Bahkan jenazah itu kalau disedekapkan nanti kebutuhan kafan lebih lebar. Kan begini kan lebih lebar nanti. Kalau gini enggak. Begini aja. Menutup ini kemudian kita angkat atau kita lepas di kamarnya atau kita angkat dilepas pakainya di tempat ruang begini. Perhatiannya. Tertutup kalau bisa ini ya. Nah, melepas pakaiannya itu kalau masih lemas dilepas biasa agar pakaiannya bisa dimanfaatkan saat yang hidup. Dengan cara bagaimana? Ini satu orang Ustadz megang ini satu di atas ini. Nah, ini pegang ini, yang Ustadz pegang gini. Nah, satu melepas pakaiannya ya. Jadi yang melihat nanti hanya yang melepas saja. Yang enggak. Jadi lepas pakaiannya sama lepas semuanya. Ini kalau masih lemas. Tapi kalau sudah kaku pakai gunting. Gunting gini, gunting sampai gini. Celana pakai sampai pegang tinggal lepas. Lepas semuanya baru kemudian diangkat ke tempat di mana kita mandikan. Tetap ini Pak tutupnya ini. Nah, tutupnya kalau bisa seperti ini. Yang tebal seperti handuk ini. Dan dua. Cuman yang satu jangan tutupkan, satu ditahan nanti untuk pengganti nanti. Nah, setelah itu ini langsung dimandikan. Kalau bisa, kalau ini mejanya kan udah bagus ini kan ada ininya kan. Nah, jangan kalau bisa sebisa mungkin jangan langsung ditaruh di atas papan meja. Kenapa? Kalau nggak ada begini nanti kotorannya kemana-mana. Kalau ini kotorannya bisa turun ke sini, langsung turun ke sini. Ini meja ini banyak dijual nih, udah banyak jual nih. Paling bagus ini, gini jual. Nah, kemudian setelah itu dimandikan. Dimandikan itu mungkin yang prosesnya 3. Satu mengambil air. Nah, airnya siapkan. Air itu yang bisa, yang sunnahnya tercampur dengan daun bidara. Pakai gentong ini, ambil daun bidara ditumbuk, dicampurkan. Itu kemudian satu ember kecil begini, air yang tercampur dengan kapur barus. Kecil saja. Jadi yang besar ini dengan daun bidara, ini nah sunnahnya nanti untuk memandikan itu ganjil. 1, 3, 5, 7 atau lebih itu usaha ganjil. Karena Rasul pernah sama itu ihsilniha bima in wasidrin talatan au khamsan au saban aktar mendalik. Kata Rasul, mandikan putriku dengan 3 gayung, 5 gayung atau lebih kalau itu membutuhkan dengan jumlah ganjil. Nah, yang itu kan ini sudah terlepas ya bajunya ya. Maka 2 orang tetap megangnya, 2 orang megangnya. Satu sini satu ada, satu ini satu belakang. Ini Ustadz pegang ini, yuk. Nah, satu situ. Nah, ya gitu. Nah, 2 orang proses memandikan. Jadi yang melihat badan jenayah yang mandikan saja. Ini nggak melihat yang megang ini. Yang satu siap untuk menyiapkan sabunnya, airnya, yang dibutuhkan. Dan sebisa mungkin pakai media. Medianya apa? Pakai masker, sarung tangan. Ada semuanya di sini ada sarung tangan. Untuk apa? Ini ada 2 manfaatnya. Jadi orang itu meninggal berpotensi menularkan penyakit. Ya.
orang itu meninggal berarti menularkan penyakit. Nah, penyakit orang meninggal itu bisa lewat sentuhan. Lewat sentuhan. Maka upayakan di samping pakai masker juga pakai sarung tangan. Itu sunnah. Jadi itu untuk medisnya. Jadi itu menghindari. Jadi untuk menghindari penyakit tadi sekali lagi, pertama pakai sarung tangan, pakai masker. Yang kedua, secara sunnah begini, agar dengan pakai masker, pakai sarung tangan, kita nggak menyentuh aurat langsung, kita nggak menyentuh kotoran langsung. Jadi ya gini lah. Ini. Jadi gini, ini untuk menghindari bau yang nggak enak, segala macam penyakit. Nah sama. Nah kalau bisa bahkan pakai kacamata. Kacamata yang semua yang terlibat di sini. Oh iya. Ini potensi penyakitnya banyak. Kita nggak tahu loh, apakah itu penyakit enggak tahu. Tapi kita kan husnudon, tapi cuman kita jaga-jaga waspada. Maka kalau bisa di samping ini, satu kebutuhannya sarung tangan yang tipis sekali itu banyak di apotek tuh, ya, sarung tangan. Kemudian yang ketiga kalau bisa kacamata. Kacamata seperti kacamata renang itu yang begitu yang begini. Sebab apa ya? Cipratan kan bisa aja tuh masuk mata segala macam. Itu sekali lagi untuk menghindari secara medis dan secara sunnah begitu. Ini kemudian setelah itu setelah siap, kemudian kalau bisa pakai ini sarung tangan yang seperti ini. Nanti caranya makainya ada medisnya cara. Jadi cara ini kita nggak boleh pegang ini. Jadi caranya ada, kita ada teknisnya caranya. Nah kemudian itu kalau ada waslap ya, waslap itu apa? Untuk kotoran-kotoran. Nah ini juga ada ini Bapak. Nah ini juga pakai selemek. Ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Selemek juga bisa, selemek. Nah kemudian setelah itu gini, okay. Setelah itu apa lakukan? Satu orang nanti ini pakai sarung tangan, kemudian pakai waslap yang sudah dibasahi, dibersihkan kotoran-kotoran jenazah. Apa kata jenazah itu ya kita ambil ya jenazah mulai dari matanya, mungkin kotoran matanya sampai kotoran nanti sampai. Nah ketika udah kepalanya udah bersih kotoran, ini kalau bisa masih lemas agak dudukkan begini. Dudukkan begini untuk ditekan. Dikit-dikit. Agar kotorannya keluar. Ini langsung jatuh ke sini bawah kotorannya. Ini kalau orang sakitnya nggak di rumah saya nggak diinfus banyak kotorannya. Kalau diinfus lama nggak keluar kotoran. Nah, kadang-kadang orang sakit mendadak itu kan banyak kotorannya. Maka ditekan dikit. Kemudian setelah kita yakin bersih, maka agak diginikan dibersihkan. Ini kan ini kan pakai waslap ini, pakai dibersihkan tuburnya. Saya bersihkan, kita akan bersih, ambil kapas, masukkan ke tuburnya, kapas. Gini rapat lagi. Kenapa? Ini nggak bersih sekali, masih ada kotorannya. Sehingga kalau nggak ditutup gini nanti gerak gini keluar lagi nanti, keluar lagi dia. Karena ini udah nggak berfungsi kan, itu udah terbuka sama sekali, maka gerak gini keluar lagi. Maka setelah kita yakin bersih, kita tutup dengan kapas, lalu plasterannya nggak apa-apa tuburnya. Ini berarti sudah bersih kan kotoran, sudah bersih. Kemudian berikutnya diwudukan. Wudukan yang rukun saja, yaitu wajahnya. Ini basah gimana? Jangan basah. Wajahnya. Kemudian yang kanan, caman sampai siku, kiri, usap kepalanya, kemudian kakinya. Juga 3 kali. 1 kali cukup. Iya, digerujuk aja, digosok dengan. Setelah itu dan wudukan baru mulai menyiram. Mulai dari kepalanya, jadi ambil satu mulai dihitung nih, ya 1, ya, ini 1, gini, kalau udah basah semuanya disabuni, dikeramasi. Setelah itu diiringkan ke kanan. Untuk apa? Untuk menggosok yang sini, bawah, belakang. Samping kan? Samping, kemudian dibersihkan lagi dengan sabun. Ya. Setelah itu baru miring ke kiri. Sama. Disiram lagi. Disabun lagi.
Sabun lagi, setelah itu udah berarti kan ini udah tersabuni semua ya. Baru kemudian dibilasi sabun-sabunnya. Dihitung lagi tadi berapa tadi, kalau tadi 5, 6, 7 sampai bersih semuanya. Jadi udah sabunnya hilang semua, bersih. Ini tadi tertutup loh ya. Betul ya. Nah, setelah bersih ini langsung dihandukkan. Dihandukkan nih. Kain enggak, kain yang tadi kan belum basah ini kan diangkat gini kan. Dihandukkan. Ini kan kain handuk ini. Handukkan, lalu bersih, dihandukkan, dibasahkan, ambil handuk yang kedua. Jadi anggap dari kain ihram yang kedua, bentangkan di atasnya. Ini dianggap kain ihram, bentangkan di atasnya. Nah, kemudian yang basah diambil. Ini basah kan, diambil. Basah, diambil. Ini udah basah, ini diambil. Nah, berarti ini sudah bersih dengan penutup kering. Ya, sudah selesai kan. Tinggal bawa ke tempat di mana ada tim yang menyiapkan kafan.